Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita berjumpa kembali bersama Bu Anis untuk belajar tematik. Anak-anakku, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian sudah siap untuk belajar, anak-anakku? Tentunya kalian sehat-sehat saja ya. Alhamdulillah, anak-anakku, dengan kesehatan kita dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Walaupun anak-anakku masih belajar dari rumah. Tetap semangat ya. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kelas 3, tema 5, subtema 3. Dengan muatan pembelajaran yaitu bahasa Indonesia. Kita masuk di subtema 3 dengan tema pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar mengidentifikasi informasi dari teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Yang kedua, kita akan belajar menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran dari teks pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Anak-anakku, peta pikiran dari teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia itu akan kita pelajari hari ini. Nah, peta pikiran ya, itu bisa dibuat untuk apa? Untuk informasi ya, memudahkan informasi dari teks ya. Informasi dari teks dapat disajikan dengan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran itu apa? Peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan yang dituliskan di dalam kotak-kotak peta pikiran. Tentunya dengan membuat peta pikiran, yang membaca akan lebih mudah mengetahui informasi dari teks yang dibaca. Nah, anak-anak nanti bisa menyimak ya dari buku Bu Pena. Ini sama bacaannya Bu Guru ambil dari bacaan buku Bu Pena. Nah, kita siap ya. Ayo kita baca dulu. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Ini paragraf pertama, anak-anak. Nanti ada 4 paragraf ya. Kita baca paragraf pertama dulu. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap kegiatan manusia. Ada kegiatan yang dilakukan di luar rumah dan kegiatan di dalam rumah. Kegiatan di luar rumah bergantung pada keadaan cuaca. Pada saat cuaca cerah, kegiatan dapat dilakukan dengan leluasa. Namun, jika cuaca berubah hujan, kegiatan itu dapat terganggu. Kita lanjutkan paragraf kedua. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap dunia transportasi. Transportasi udara, darat, dan laut dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Oleh karena itu, perubahan cuaca perlu diwaspadai demi keselamatan perjalanan. Kita lanjutkan paragraf ketiga, anak-anakku. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap kesehatan kita. Cuaca yang tadinya panas terik dapat berubah menjadi mendung dan hujan deras. Kita akan merasa mudah haus pada saat cuaca panas. Beberapa saat kemudian, cuaca berubah menjadi mendung dan hujan. Tubuh mulai merasa kedinginan. Perubahan cuaca tersebut dapat membuat daya tahan tubuh kita menurun. Apabila daya tahan tubuh menurun,
maka kita akan mudah terserang penyakit. Kita lanjutkan paragraf terakhir, paragraf keempat. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap persiapan diri sebelum bepergian. Benda-benda yang kita bawa pada saat akan turun hujan tentu berbeda dengan saat cuaca panas. Kita perlu mempersiapkan keperluan yang harus dibawa sesuai keadaan cuaca dan kemungkinan terjadi perubahan cuaca. Nah, anak-anakku, setelah kita membaca dari 4 paragraf tersebut, kita harus menemukan pokok-pokok informasi setiap paragraf, ya. Nah, anak-anakku, untuk paragraf pertama, informasi yang kita dapat, ya, pokok-pokok informasinya adalah perubahan cuaca berpengaruh terhadap kegiatan manusia. Kemudian untuk paragraf kedua, pokok informasinya tadi apa? Perubahan cuaca berpengaruh terhadap dunia transportasi. Sedangkan untuk paragraf ketiga, perubahan cuaca berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Pokok informasi paragraf keempat, perubahan cuaca berpengaruh terhadap persiapan diri sebelum bepergian. Nah, itulah anak-anakku pokok-pokok informasi dari setiap paragraf dalam bacaan perubahan cuaca yang kita baca baru saja. Anak-anakku, setelah kalian mendapatkan pokok informasi setiap paragraf, ya, terus kalian tuliskan pokok informasinya itu, selanjutnya kita tuliskan di dalam peta pikiran. Nah, nih anak-anakku, kita tuliskan di dalam peta pikiran. Peta pikiran tadi dituliskan dalam bentuk kotak-kotak, ya. Nah, kotak-kotak itu tidak harus bentuknya kotak, tidak. Tapi kita buat dalam satu paragraf itu satu bingkai, satu kotak, begitu ya. Nah, kita tulis dulu tadi judulnya pengaruh perubahan cuaca dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada 4 paragraf, ya. Dari paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga kita tempatkan di sini kotaknya, paragraf keempat. Nah, anak-anak, dari informasi pokok-pokok pikiran tadi, kita tuliskan di sini. Paragraf pertama tadi isinya adalah ini, perubahan cuaca berpengaruh terhadap kegiatan manusia. Ini. Selanjutnya untuk paragraf kedua, kita tuliskan pokok pikirannya tadi, perubahan cuaca berpengaruh terhadap dunia transportasi. Selanjutnya pada paragraf ketiga, pokok pikiran paragraf 3 tadi kita tuliskan di sini. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Sedangkan pada paragraf keempat, perubahan cuaca berpengaruh terhadap persiapan diri sebelum bepergian. Itulah anak-anakku cara membuat peta pikiran dari sebuah teks. Jadi kita langkahnya tadi harus menemukan pokok-pokok informasinya dulu dari setiap paragraf. Setelah ketemu pokok-pokok informasi, kita tuliskan setiap paragrafnya. Kemudian kita buat kotak-kotak seperti ini. Setelah itu kita tempatkan pada masing-masing sesuai dengan paragrafnya masing-masing. Anak-anakku, mudah-mudahan kalian bisa menerima pelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Tetap semangat ya anak-anakku. Marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kekurangannya, Bu Guru minta maaf. Mudah-mudahan bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.